Aduh, adik kamu gimana sih? Kok gak ada kabarnya? Ini telepon juga susah lagi dihubungin. Kemana nih? Aduh, harusnya ngasih kabar ya ke mama ya. Udah mama tenang aja. Kejadian kayak gini kan bukan pertama kali juga Alicia begini. Iya, mama tahu. Tapi adik kamu itu kan teledor, bisa aja. Dia jadi tidak bisa jaga diri, lalu kenapa-napa sama dia bagaimana? Rangga, tolong telepon. Siapa tahu udah diangkat handphonenya. Ayo dong sayang, biar mama tenang. Iya, nanti aku telepon. Udah, mama masuk kamar, istirahat, minum vitamin. Oke? Nanti kalau Alicia udah pulang, aku kabarin ke mama. Iya. Iya loh. Halo bos, ada penyusup yang kena jebakan kita. Hah? Ada penyusup? Kok bisa? Itu tapi mereka sempat masuk, sempat ngeliat kalian. Aman bos. Syukurlah, bagus deh kalau gitu. Yaudah, pokoknya tetap standby, perketat penjagaan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Jangan sampai ada orang lagi yang berhasil masuk ke dalam situ. Siap bos. Pelan. Oh. Pelan. Sorry ya. Oh. Bentar juga. Makasih ya mas. Ya sama. Ih, pelan-pelan. Awas. Mas, ada perlengkapan obat-obatan? Ada mbak, tunggu sebentar ya. Sekalian saya minta air hangat sama anduk. Iya mas, tunggu sebentar ya. Rom, sakit banget Rom. Ini kaki lo harus dibersihin dulu lukanya. Ya tapi gue takut lukanya infeksi. Ya, maka harus diobatin. Ini mbak, mas. Makasih ya mas ya. Makasih ya pak. Sama-sama. Au, sakit banget Rom. Iya, tahan. Tahan ya Dirga ya. Tahan. Rom sakit. Lu ngapain sih nanya kayak anak kecil? Lu nggak malu? Ada Dania di sini. Tapi nggak apa-apa kok kalau kamu emang mau teriak supaya rasa sakit itu bisa berkurang, teriak aja. Enggak, aku kuat kok. Mas, saya mau nanya, si Mbak Lisa udah pulang belum ya? Loh, Mas Alfi tidak sama Mbak Lisa? Soalnya dari tadi saya jaga di sini. Mbak Lisa belum pulang, Mas. Waduh. Tadi tuh sebenarnya saya nganterin Mbak Lisa pergi. Cuman pas nyampe di sana, saya disuruh Mbak Lisa untuk jaga di luar. Lama-lama pas saya nunggu, saya penasaran tuh. Saya samperin ke dalam. Tapi Mbak Lisa nggak ada di dalam. Saya pikir Mbak Lisa udah pulang. Waduh, Mbak Lisa pergi kemana ya? Apa gue lapor Bu Ajeng aja ya? Tapi bisa-bisa gue yang kena semprot sama Bu Ajeng. Udahlah, mending gue tunggu dulu aja di sini. Gimana, Mas? Saya tunggu di sini aja deh. Yaudah, Mas tunggu di posko. Saya tutup pintu dulu ya, Mas. Silakan, Mas. Udah. Pusing banget kepala aku. Ini di kamar hotel. Kenapa aku bisa ada di sini? Sakit banget.
Apa jangan-jangan? Enggak. Enggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa yang udah ngelakuin ini ke aku? Enggak, ini nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Apa jangan-jangan aku udah ngelakuin hal terlarang itu sama seseorang. Tapi aku nggak sadar karena aku dibawa pengaruh alkohol. Mama, Kak. Aku harus gimana sekarang? Ini gak mungkin. Siapa yang tega ngelakuin ini ke aku? Apa itu? Apa ini kepala resleting punya orang yang sudah melecehkan aku? Aku harus cari orang itu sampai ketemu. Ya, mari. Mas, semalam saya ke hotel ini sama siapa? Semalam Mbak ke hotel ini sama cowoknya. Sama cowok? Saya nggak punya cowok, kamu jangan ngada-ngada ya. Tapi cowok Mbak sendiri yang bilang seperti itu. Saya cekin atas nama siapa? Sebentar ya Mbak, saya cek dulu. Atas nama Mbak Alisa. Saya nggak ingat check-in di hotel ini. Semalam saya nggak sadar dan bangun-bangun saya udah ada di kamar hotel ini. Saya boleh lihat rekaman CCTV hotel ini nggak? Saya mau lihat cowok yang udah bawa saya ke sini. Maaf Mbak, tapi CCTV di hotel ini sedang di-maintenance. Jadi tidak ada rekaman apapun di hotel ini. Hotel macam apa sih? Bisa-bisanya CCTV-nya rusak. Kamu main-main ya sama saya? Enggak Mbak, tapi memang sebenarnya CCTV dalam masa perbaikan. Terus keadaan saya semalam gimana? Saya mabok atau teler atau gimana waktu dibawa ke sini? Kondisi Mbak semalam itu rada lemes Mbak. Kamu gimana sih? Kenapa kamu bolehin saya masuk ke kamar sama cowok itu? Harusnya kamu ngelarang dong. Maaf Mbak, saya nggak tahu dan saya juga nggak berani Mbak. Tapi kamu pasti ingat kan ciri-ciri cowok itu? Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya tinggi Mbak, pakai topi, kacamata, kumisan, dan berewokan Mbak kalau nggak salah. Tinggi, pakai kacamata, kumisan berewokan.
itu? Kayaknya aku nggak pernah kenal orang dengan ciri-ciri kayak gitu. Maafin gue ya, Gak. Kaki lo jadi begini tuh semua gara-gara gue. Enggak, Rom. Santai aja lagi. Lagian gue udah mendingan gue sakit ya. Kan udah diobatin sama lu. Apa kita stop dulu aja ya penyelidikannya? Jangan, Dan ya. Lanjut aja pencariannya. Gue udah bisa jalan kok. Tapi dengan kondisi kaki lo begini, mendingan lo istirahat. Lo sembuhin dulu kaki lo. Terus Yasmin gimana, Rom? Gue juga pengen ikut nyari Yasmin. Dan gue juga penasaran sama tempat yang disebutin sama Pak Bayu. Dengan kondisi kaki Mas Didra yang sekarang, rasanya sulit kalau Mas Didra ikut dalam hutan. Karena medannya sangat sulit, Mas. Iya, aku juga yakin lagi kalau masih banyak jebakan lain di dalam hutan itu. Kalau kita paksain, takutnya kita makin celaka. Gimana kalau saya minta bantuan teman saya aja? Kebetulan dia punya drone. Jadi kita bisa lihat lokasinya dari atas saja. Iya. Boleh Pak Bayu. Nisa sekarang gimana ya keadaannya? Apa dia bener nggak yang gue lakuin? Stop Nathan. Alisa itu bagian dari keluarga Cakradinata. Dan lu kehilangan nyokap lu, bokap lu. Dan semuanya gara-gara mereka. Sekarang Alisa cuma lagi nanggung dosa keluarganya. Lu gak boleh lemah. Mbak Lisa. Maaf, Mbak. Mbak Lisa kemarin kemana ya, Mbak?